Kami akan sampaikan beberapa agenda ekonomi yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda pemirsa. Untuk Indonesia ada Indonesia Trade Balance, kemudian Indonesia Total Ekspor Impor, kemudian di Amerika Serikat ada beberapa agenda ekonomi, diantaranya adalah US PPI Final Demand secara bulanan ataupun secara year on year. Dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda dalam mengambil keputusan investasi di perdagangan hari ini. Ya, pemirsa, saat ini kami sudah terhubung bersama dengan Bapak Mino melalui Zoom yang merupakan equity analis PT Indo Premier Sekuritas. Pak Mino, selamat pagi, apa kabar Pak? Iya Mas, alhamdulillah baik. Terima kasih Pak Mino sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Pak Mino, pada perdagangan awal pekan kemarin, indeks harga saham gabungan mengalami tekanan yang cukup dalam, bahkan sempat meninggalkan level 6.700-an. Bagaimana Anda melihat koreksi yang terjadi terhadap indeks harga saham gabungan setelah menembus beberapa kali all-time high di perdagangan sebelumnya? Ya, kemarin memang market agak sedikit terkejut ya dengan perkembangan politik di Ukraina. Jadi sedikit khawatir ini akan berimbas cukup negatif ya. Tapi saya pikir kekhawatiran itu udah terpasin di perdagangan kemarin. Jadi harusnya hari ini dengan sentimen yang sama tidak lagi terlalu negatif market dampaknya gitu, Aman. Dari Bursa Wall Street tampaknya cukup tertekan ini, Pak Mino, ini terkait dengan salah satu komentar salah seorang pejabat The Fed yang mengatakan ini pada 1 Juli 2022 suku bunga akan naik di 100 basis point atau 1%. Bahkan di Maret, di bulan depan, ini dikondisikan akan naik 50 basis point mengingat dari inflasi yang tercatat di 7,5% beberapa hari yang lalu. Ya, betul Mas. Jadi memang salah satu gubernur The Fed ya wilayah St. Louis itu sebelumnya juga udah mengatakan bahwa kemungkinan di bulan Maret itu suku bunga The Fed akan naik sebesar 50 basis point ya. Ini lebih tinggi dibandingkan dengan ekspektasi sebelumnya yang menargetkan hanya naik 25 basis point. Kemudian di bulan Juli tadi ditegaskan akan naik sekitar 100 basis point. Ini memang tidak terlepas dari angka inflasi ya yang cukup tinggi di Januari lalu 7,5%. Dan ke depan memang ini juga angka inflasi di US dibayangi oleh kenaikan harga minyak mentah ya. Minyak mentah saat ini udah di level 95 US dollar per barel. Dan ini juga kenaikan harga minyak tidak terlepas dari ketegangan geopolitik di Ukraina dan Rusia ya. Mengingat Rusia merupakan salah satu penghasil minyak terbesar di dunia. Nah, ini memang sedikit memberikan khawatiran juga ya bahwa nanti kalau misalnya harga minyak terus mengalami kenaikan, mungkin bahkan kenaikan suku bunga itu bisa lebih agresif lagi ya, karena komponen harga bahan bakar itu di Amerika itu cukup berpengaruh terhadap pergerakan angka inflasi gitu, Mas. Bagaimana dengan dampak dari ekonomi Indonesia, Pak Mino? Rencana kenaikan suku bunga The Fed yang tampaknya hampir di depan mata, kemudian kenaikan harga minyak mentah, apakah mempengaruhi postur dari APBN nantinya? Ya, kalau untuk kenaikan suku bunga itu sendiri sebenarnya dengan latar belakangnya berbeda ya. Kalau misalnya di Amerika kan tadi inflasinya 7,5%, kemudian kalau di Indonesia itu masih di level 2,18%. Jadi kalaupun di US suku bunga itu dinaikkan dengan cukup cepat ya, cukup agresif, saya pikir dengan data inflasi di dalam negeri ya yang masih di bawah 3%, jadi kemungkinan BI tidak akan seagresif dari Bank Sentral ya. Jadi untuk dampak ekonominya sendiri, saya pikir di dalam negeri tidak terlalu negatif kita. Nah, tadi terkait dengan harga minyak ya, sebenarnya dengan status kita saat ini yang subsidi BBM itu udah dicabut ya secara umum, itu justru ketika harga minyak berdasarkan komentar dari Kemenku ya, justru ini dampaknya positif ke APBN kita ya. Jadi ada kenaikan pendapatan gitu. Jadi kenaikan harga minyak tidak secara umum saat ini belum terlihat ya dampak negatifnya terhadap ekonomi kita, terutama dari sisi inflasinya. Baik.
Kenaikan harga minyak, apakah nanti akan berdampak tidak Pak? Rencana kenaikan harga BBM, kemudian kenaikan biaya operasional dari perusahaan begitu, dan ini dikhawatirkan juga oleh banyak kalangan ini akan menambah beban dari inflasi ke depannya. Ya betul. Jadi memang kalau harga minyak ini nanti misalnya menembus angka 100 US dollar per barel, ini tentunya memang akan memaksa penyesuaian harga ya, penyesuaian harga, dan tentunya ini juga akan berdampak terhadap inflasi. Tapi dengan rezim tidak adanya subsidi BBM, harusnya kenaikan harga minyak tersebut dampaknya tidak akan sebesar seperti masa adanya subsidi BBM gitu. Jadi akan ada dampak terhadap kenaikan inflasi, tapi saya pikir tidak akan sebesar seperti masa-masa ketika BBM itu masih disubsidi gitu. Baik, masih tergolong aman begitu Pak Mino? Ya. Oke. Ya, kurang lebih seperti itu, Pak. Baik, Pak Mino, di tengah pelemahan indeks harga saham gabungan pada perdagangan awal pekan kemarin, Pak, sektor energi memimpin penguatan, Pak Mino. Ada saham pertambangan batubara mengalami penguatan yang cukup signifikan. Saham-saham berbasis CPO juga beberapa mengalami penguatan, dan termasuk juga saham-saham yang cukup sensitif dengan pergerakan harga minyak mentah. Bagaimana Anda melihat kondisi ini? Apakah secara geopolitik global ini membuat harga dari sejumlah komoditas mengalami penguatan yang cukup signifikan, termasuk batubara juga, Pak Mino? Ya betul. Jadi memang ada sisi positifnya terkait dengan ketegangan geopolitik di Rusia dan Ukraina ya. Itu membuat harga minyak naik, dan tentunya batubara sebagai salah satu substitusinya ya, itu juga ikut terkerek harganya. Bahkan kemarin kan sempat menyentuh 245 US dollar per ton. Itu angka yang cukup tinggi, hanya sedikit berbeda dibandingkan dengan peaknya di tahun lalu, yaitu 270 US dollar per ton. Nah, ini dampaknya tentunya sangat positif ya untuk emiten-emiten di sektor energi, terutama sektor batubara, kemudian minyak dan gas gitu. Di mana kita tahu kemarin di tengah pelemahan indeks itu justru sektor ini menjadi satu-satunya sektor yang membukukan penguatan gitu.